Shalom, suaranya kurang kuat. Shalom. Itu semangat ya. Harus semangat apa? Melayani itu? Melayani Tuhan ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur bulan ini kita akan berbicara tentang kekuatan dari komunitas. Bulan lalu kita udah berbicara tentang apa? Melayani. Saya percaya banyak yang sudah kita dapat pengertian, hikmat dari Tuhan tentang melayani. Dan bulan ini kita akan bahas dalam 1 bulan nanti kekuatan dari komunitas. Ya, setiap kita pasti mengerti apa itu pengertian komunitas. Ya, baik komunitas mungkin kita di kerukunan, ada komunitas juga mungkin banyak ya hari-hari ini komunitas bikers mungkin, ya kan? Tetapi yang kita bahas di sini adalah komunitas di dalam tubuh Kristus. Amin. Yang menjadi kebutuhan setiap kita, yang menjadi pondasi dalam setiap kehidupan kita. Karena tanpa komunitas, kita seperti domba tanpa kawanan. Karena tanpa komunitas, kita seperti anak tanpa keluarga. Kita hidupnya menjadi liar. Tidak beraturan, tidak ada perlindungan, tidak ada payung yang melindungi kita, tidak ada yang menasihati, tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengayomi, bahkan tidak ada mungkin yang mengingatkan. Itulah kekuatan daripada komunitas. Amin. Kita akan belajar. Judul yang saya buat sama ya, kekuatan dari komunitas. Kalau kita lihat gambarnya ini, Bapak Ibu pasti tahu ya, bisi menejamkan bisi, manusia menejamkan sesamanya, ya kan? Karena memang di dalam komunitas itu yang terjadi, Bapak Ibu. Ada gesekan, ya kan? Ada apa lagi? Ada pemahaman, ada pengertian, ada pengetahuan juga dalam komunitas. Ya, kita akan belajar siapa pandai bisinya di sini. Siapa pandai bisinya? Tuhan ya? Tuhan Yesus pandai bisinya. Kita akan belajar ya. Kita mulai. Kita diciptakan berkomunitas. Setelah kita memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus, langkah kedua adalah Roh Kudus mendorong kita untuk tertanam dalam gereja lokal, untuk masuk dalam komunitas. Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh siapa? Butuh komunitas. Tertanam dalam tubuh Kristus. Kita baca ya, Roma 12 ayat 4 sampai 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Berbeda-beda ya. Mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Artinya di sini bahwa ketika kita masuk dalam sebuah komunitas, kita adalah satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Siapa kepalanya? Tuhan ya? Tuhan Yesus kepalanya. Dialah pemimpin kita. Ya. Nah, dari firman ini Bapak Ibu ada beberapa poin yang saya ambil. Yang pertama adalah kita diciptakan untuk berkomunitas, bukan hanya percaya pada Tuhan. Jadi kita nggak berhenti di langkah pertama percaya, tidak. Langkah kedua, kita harus memutuskan tertanam dalam sebuah komunitas. Kenapa kita harus tertanam? Supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Tuhan. Supaya kita bertumbuh, supaya kita mengenal siapa Tuhan. Apalagi, supaya kita tahu bagaimana cara mengasihi. Supaya kita tahu bagaimana cara melayani. Supaya kita tahu bagaimana cara menghormati. Di dalam komunitaslah setiap pribadi kita dilatih. Nanti di slide berikutnya akan kita lihat bahwa komunitas itu adalah tempat latihan kita semua. Ya.
Di komunitas. Poin kedua, setiap kita adalah memiliki peranan di dalam tubuh Kristus tanpa terkecuali. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir, biar hanya Pak Pendeta aja yang khotbah di situ. Tidak, Bapak Ibu juga boleh berkhotbah dimanapun. Ketika sudah mengalami Tuhan. Oh, biar aja mereka yang bisa jadi singer, worship leader. No, semua kita bisa sesuai dengan potensi yang Tuhan kasih. Makanya di dalam tubuh Kristus itu, semua kita berperan, semua berfungsi. Karena setiap kita, Tuhan sudah kasih talenta, kemampuan, bahkan potensi. Pertanyaannya, apakah kita mau mengembalikan itu kepada Tuhan? Atau kita tanam sendiri dalam hati kita, dalam hidup kita? Karena Tuhan mau kita berbuah dalam hidup kita. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, seorang Kristen tanpa sebuah komunitas adalah seperti seekor domba tanpa kawanan. Atau seorang anak tanpa keluarga. Ngeri ya? Ngeri. Kita menyebut diri kita Kristen, kita harus memastikan diri kita memiliki komunitas. Saya mau bertanya, ada yang belum punya komsel? Bapak Ibu? Boleh angkat tangan? Gak apa-apa. Kalau ditanya gak susah jawab ya. Oke, gak apa-apa. Jawab di hati masing-masing ya. Mari berikan diri kita untuk tertanam dalam satu komunitas. Karena itu akan menolong hidup kita. Menolong hidup kita banyak hal. Ya kan? Dalam hal apa saja. Bahkan hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Contoh di komsel ya. Dulu istri saya seorang kamu pimpin pujian ya. Aduh jangan saya Pak, saya malu. Itu contoh kecil loh. Betul tidak? Ya kan? Itu ada skillnya tidak? Skill apa? Public speaking salah satunya. Tetapi kalau dia beri hatinya mau belajar, pasti bisa. Amin. Saya punya kesaksian Bapak Ibu. Saya tahun 98 bertobat terima Tuhan Yesus. Pertama sekali saya dipercayakan di pemimpin pujian di Kebaktian Mahasiswa Kristen di kampus saya. Pertama sekali, jujur saya nggak pernah mimpin pujian karena baru kenal Tuhan waktu itu ya. Ini tangan saya ini bergetar begini. Awalnya saya malu, tapi Roh Kudus bilang kamu harus bisa. Pertama memimpin pujian, kedua ini makin berkurang goyangnya. Ketiga goyangnya nggak ada lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Di dalam komunitas kita dibentuk, kita diasah, kita diarahkan. Itu sebabnya sebenarnya tidak ada anak-anak Tuhan yang tidak bisa. Semua bisa. Asal apa Bapak Ibu? Asal mau memberikan hatinya untuk diubah, untuk diarahkan, untuk dinasihati, untuk dididik. Siapa yang mendidik? Para pemimpin dalam komunitas kita yang Tuhan percayakan. Amin. Para gembala kita yang ada di gereja ini, para penatua, mereka yang akan memberikan arahan. Semua kembali kepada hati kita masing-masing. Itu ya. Poin keempat, bergabunglah dengan gereja lokal. Ya, jangan seperti apa di sini? Bunny believers. Bunny believers seperti orang percaya kelinci ya, lompat sana, lompat sini. Gerejanya pindah-pindah. Minggu ini gereja A, minggu depan gereja B, minggu depan lagi gereja C, minggu depan lagi gereja D. Tapi apa di sini? Yang melompat-lompat dari satu gereja ke gereja lain tanpa identitas, tanggung jawab, dan komitmen. Yang seperti ini, kalau kita lompat-lompat gerejanya, kita akan kehilangan identitas, tanggung jawab, dan komitmen. Karena Tuhan mau kita memiliki identitas yang benar. Tuhan mau kita memiliki tanggung jawab di dalamnya. Tuhan mau kita berkomitmen di dalam tubuh Kristus. Karena kalau orang yang tertanam dalam gereja lokal ya, dia akan berbuah. Sama seperti kalau Bapak Ibu tanam jagung, ditanam, dipupuk semua, ya kan? Dirawat, berbuah bagus. Sama hal demikian dengan kita. Kalau kita tertanam dalam gereja lokal, kita akan dirawat, kita akan dipupuk, kita akan disirami, kita akan dilindungi. Sehingga apa yang kita dapat?
kita mengalami pertumbuhan rohani. Tetapi kalau kita lompat-lompat, apa yang terjadi? Kita yang nggak dapat apa-apa. Kita kelihatan rohani, kita kelihatan beribadah setiap hari. Tetapi tidak mengalami yang namanya identitas, tanggung jawab, dan komitmen. Paham Bapak Ibu sejauh ini? Paham ya? Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kekuatan komunitas itu ketika kita menyadari, oh saya ini tubuh Kristus. Pertama ya, identitas. Saya tubuh Kristus. Berarti apa? Saya punya tanggung jawab di dalam tubuh Kristus. Fungsi setiap kita beda-beda Bapak Ibu. Ada yang jadi kaki, jadi tangan, jadi kepala, ada yang jadi apa lagi? Mungkin jadi mulut. Kita memiliki peranan masing-masing. Apapun hari ini jabatan kita di perusahaan atau di organisasi yang kita duduki di tempat pekerjaan, mau posisi apapun itu, tapi dalam tubuh Kristus, kita sama semua di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang harus kita pegang dalam hati kita. Jadi mari Bapak Ibu, bahwa kita semua sebagai tubuh Kristus diciptakan untuk berkomunitas. Saya challenge Bapak Ibu yang belum berkomsel, masuk komsel, yang belum tertanam dengan gereja lokal, mari bergumul berdoa, minta hikmat Roh Kudus, Tuhan, saya mau tertanam, beri saya pengertian, beri saya hikmat. Ya, amin. Nah yang kedua, fondasi dari komunitas. Kita baca di Matius 12 ayat 30 sampai 32. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain lebih utama daripada kedua hukum ini. Pondasi dari komunitas itu adalah kasih. Itu pondasinya. Kenapa kasih jadi pondasi kita dalam berkomunitas? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Oleh sebab itu apa? Kita juga harus mengasihi orang lain. Di mana itu bisa kita praktekkan? Dalam komunitas. Kalau mau belajar mengasihi, masuk komunitas. Dari komunitas kita akan melihat berbagai model manusia, tipe-tipe kepribadian setiap orang. Ya kan? Ada yang dominan ya, kalau secara Indonesia ya. Dominan, ada yang steady, ada influence, ada yang compliance. Oh dominan dia, ini suka nuntut terus ya. Kita akan melihat berbagai karakter muncul di komunitas itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita tak mengasihi dia di dalam kekurangan dan kelemahannya? Terdapat di komunitas. Ya. Pondasi dari komunitas adalah kasih, dan di dalamnya ada prinsip saling. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Saling mengasihi, yuk kita baca sama-sama. Saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menegur, saling menyapa, saling melayani, saling mengajar, menerima satu sama lain, saling menghormati, menanggung beban satu sama lain, saling mengaku dosa, saling mengampuni, saling mementingkan satu sama lain, setia satu sama lain. Ini ada dalam komunitas. Ya. Prakteknya ini lebih banyak di komunitas. Ya. Saling mengampuni. Oh, komunitas ini. Waduh, saya tersinggung dengan perkataan dia tadi. Pertanyaannya, apakah kita memutuskan tetap sakit hati atau mengampuni? Ya kan? Itu pelajarannya. Jadi dalam komunitas itu Bapak Ibu banyak pelajaran. Banyak juga skill yang harus kita update dalam diri kita. Termasuk mengampuni, salah satu kemampuan kita yang harus kita kuasai dalam hidup kita. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengampuni orang yang mengecewakan kita, mengampuni orang mungkin yang merendahkan kita.
Itu kemampuan. Tapi siapa yang bisa memberikan itu? Kalau bukan Roh Kudus yang mampu memberikan kepada kita. Kalau dengan kekuatan sendiri, Bapak Ibu, kita tidak mampu. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, maka Roh Kudus yang mampu kita melakukan semuanya ini. Ya kan? Ketika kita melihat contoh anggota komunitas kita ada yang bersikap salah, apa fungsi kita? Saling menegur, bro, enggak begitu loh. Masih banyak mungkin contoh-contoh kecil yang sudah Bapak Ibu alami di dalam berkomunitas. Tapi percayalah, ketika kita mau dengan rendah hati, ditegur, diarahkan, dididik, dinasihati, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam Kristus Tuhan. Amin. Kita tidak gampang rubuh, kita tidak gampang kokoh. Kenapa? Karena kita sedang membangun pondasi yang kuat dalam hidup kita. Ya kan? Firman Tuhan katakan, kita membangun rumah di atas Pak, di atas atas batu. Berarti siapa? Di atas firman Tuhan. Ya. Ini pondasi yang harus kita pahami. Kita bukan orang yang sempurna, saya percaya. Manusia ada yang sempurna tidak? Gak ada. Ya kan? Hari ini dia bisa baik-baik, besok dia bisa apa? Berbuat salah. Bisa. Setiap kita punya potensi jatuh dalam dosa. Tapi komunitas akan menolong saya dan saudara untuk bangkit dari dosa itu. Amin. Karena saling ini tadi, ada yang mendoakan Bapak Ibu dan saya tanpa sepengetahuan kita. Itulah komunitas. Ya. Saya selalu kalau di komsel kita selalu mengatakan berdoalah untuk orang-orang rekan-rekan komselmu. Gak perlu dibilangin, kemarin saya berdoa untuk kamu loh. Gak usah dibilangin seperti itu. Berdoalah. Karena tadi pujian kita tadi ya, doa bisa mengubah segala sesuatu. Ku percaya kau Tuhan. Gimana lagunya? Yang apa? Saya lagunya kurang ini. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. 2 orang benar sangat besar kuasanya. 1 orang dari kita mengalahkan 1000 musuh. 2 orang dari kita mengalahkan berlaksa-laksa. Ngeri ya? Ngeri doanya orang Kristen. Kalau dengan yakin didoakan, apalagi kalau 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, doanya dahsyat Bapak Ibu. Di mana ditemukan? Komunitas. Ketika kita lemah, ketika kita mungkin putus asa, datang ke komunitas. Pak, Bu, aku mau didoakan. Ya kan? 2 mengubah di alam roh, terjadi di alam nyata. Amin. Oke ya. Kita lanjut. Apa yang kita dapatkan dengan komunitas? Ini ada beberapa poin ya. Berikut adalah beberapa hal yang tidak mungkin kita dapatkan tanpa berada dalam komunitas. Pertama apa? Komunitas memberikan kita apa? Encouragement. Boleh kita baca firman-Nya, mungkin saya dibantu. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini yang kita dapatkan di komunitas. Kita saling menasihati. Kalau komunitas yang tidak sehat apa? Akan ada pembiaran. Biar aja dia hancur sendiri. Orang dia kok yang buat salah. Tapi kalau komunitas ke dalam tubuh Kristus tidak seperti itu. Kalau dia salah, ayo mari kita tegur dengan kasih. Firman Tuhan bilang apa? Tegur kan 4 mata, panggil. Setelah kita tegur, kita doain. Bukan dibiarin. Itulah komunitas yang benar. Poin kedua, komunitas adalah training ground terbaik. Boleh? Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jikalau kamu saling mengasihi. Berarti sini apa? Ada tindakan, ada action yang harus kita lakukan. Ada praktek.
Ada praktek di sini. Ketika orang lain menyakiti hati kita, praktekkan, Tuhan aku harus mengampuni dia. Ketika ada orang atau di komunitas kita ada yang kekurangan, praktekkan, mari kita membantu dia. Sesuai kemampuan masing-masing. Saling tolong menolong. Jadi saling mengasihi itu tidak hanya di mulut kita saja, tidak. Tapi prakteknya itu harus jalan, harus jadi. Apa tindakan yang harus kita lakukan? Ya. Kita diminta tidak hanya menerima seseorang di atas kelebihannya, tidak. Tapi kita diminta menerima seseorang di atas kekurangan dan kelemahannya. Amin. Ya kan? Kalau kita tarik dalam seperti mencintai ya katanya kan. Mencintai adalah menerima kekurangan kelemahannya serta kelebihannya. Itu anak-anak muda ya. Nah, ini konsep yang benar. Jangan hanya kita senang sama seseorang atau menerima seseorang karena kelebihannya. Tapi kekurangannya kita nggak pernah bisa terima. Setuju? Di komunitas itu harus terjadi. Ya kan? Di komunitas kita akan dipertemukan dengan berbagai perilaku. Tapi loh, gini ya anak Tuhan. Ya, emang Tuhan izinkan seperti itu. Ya kan? Supaya kita apa? Latihan tadi. Latihan mengasihi, latihan menasihati, latihan mengampuni, latihan apa lagi? Mendoakan. Bahkan apa dikatakan? Latihan saling mengaku dosa. Berarti nggak perlu jaim. Tapi ngaku dosanya ya harus berhikmat, ya kan? Oh, saya mau ketemu gembala komsel saya dulu. Face to face, empat mata ya. Jangan diumum begitu, malu dong, ya kan? Enggak. Ya, artinya ada caranya. Oke? Nah, yang ketiga apa? Dalam komunitas ada guru dan murid. Ini Amsal 27 ayat 17. Ya, besi menejamkan besi. Manusia, orang menejamkan sesamanya. Ya kan? Ada pemimpin, ada anggota. Ada gembala, ada anggota komsel. Kalau di pelayanan sini ada koordinator, ada anggota. Artinya apa? Kita dimuridkan. Kita diberikan banyak hal, pengertian, pengetahuan. Banyak hal di sana yang kita dapat. Itulah dalam komunitas. Yang keempat, dalam komunitas ada pertanggungjawaban yang tadi masalah apa? Komitmen tertanam dalam gereja lokal. Boleh? Galatia 6 ayat 1-2. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, ya, dalam kasih. Sambil menjaga dirimu sendiri. Nah, kita juga harus jaga diri sendiri sampai kita jatuh juga dalam dosa. Ya, tidak, kita harus jaga diri sendiri. Supaya kamu apa? Jangan kena pencobaan. Ayat 2-nya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Jadi keempat poin ini Bapak Ibu akan kita temukan di dalam komunitas. Kita punya tanggung jawab antara tubuh Kristus yang lain dengan tubuh Kristus yang lain. Tidak ada pembiaran. Ya kan? Ada satu anggota contoh mungkin sudah terlilit utang bertahun-tahun, biarin aja sendiri. Enggak seperti itu. Apa solusinya yang harus kita bantu dia? Kita harus pikirin. Supaya dia bisa keluar dari apa? Dari utang. Mungkin contoh, dia nggak bisa mengelola uangnya dengan baik. Ya kan? Pendapatan mungkin ada, lumayan, tapi kok ngutang ya gitu. Nah, kita harus nolong. Bagaimana cara kita? Ya kita ajarin dia bagaimana mengelola keuangan. Itu contohnya. Itulah komunitas. Yang paling utama apa? Mau
terbuka. Keterbukaan akan memulihkan kehidupan kita masing-masing. Amin. Karena ketika kita terbuka, terang Tuhan itu akan datang. Tapi kalau kita tertutup, gelap yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa menang kalau kita nggak mau terbuka pada Tuhan. Ya, itu sebabnya dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi keempat poin ini Bapak Ibu akan kita alami di dalam komunitas. Tuhan mengumpamakan jemaat sebagai satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala dan tiap-tiap dari kita sebagai anggotanya. Saat kita memperhatikan tubuh kita, setiap inci berfungsi dan kita tidak ingin kehilangan secuil pun anggota tubuh. Demikian juga dengan orang Kristen, kita baru dapat berfungsi saat bagaimana? Saat kita menjadi bagian dari tubuh. Kalau Bapak Ibu belum bagian dari tubuh Kristus, belum terlibat dalam gereja lokal, belum tertanam dalam komunitas, kita tidak bisa berfungsi maksimal. Amin. Jadi kalau selama ini, Pak, bagaimana caranya saya mau terlibat? Bagaimana saya berfungsi? Tertanam dalam gereja lokal. Masuk dalam komunitas. Setiap kita akan diberikan apa? Tanggung jawab. Itulah kekuatan daripada komunitas. Contoh seperti tadi yang sederhana kan, memimpin pujian. Aduh saya nggak pernah Pak, tapi waktu dia mau belajar, pasti bisa. Mimpin doa, aduh jangan dong, jangan saya. Itu contoh kecil kan? Tapi waktu dia memberikan dirinya untuk mau berdoa, akhirnya dia semakin berani. Bahkan sampai sekarang pun Bapak Ibu, ada yang sudah umur tua, nggak berani mimpin doa. Ya kan? Kenapa? Karena tidak mau memberi diri. Ayo, di komunitas saya dan Bapak Ibu dilatih untuk hal itu. Hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, itu dampaknya sangat besar. Ya? Kristus hadir sebagai pandai besi. Nah ini, siapa pandai besi kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ini, itu kita dipukul, sesuai dengan kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Kita baca ya, Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, 2-3 orang berkumpul. Ya, Tuhan bilang di sana aku ada. Ini tadi, waktu kita percaya, ya kan, memutuskan masuk komunitas, kita berkumpul, ya kan? Nah, dari firman Tuhan ini Bapak Ibu bahwa kelompok kecil, ini ya, sama, ini pengertian dari Komsel juga, kelompok kecil atau komunitas sel adalah cara Tuhan memurikan setiap kita, dan ini sudah dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sebagai budaya bangsa Israel atau Yahudi, yang disebut dengan apa? Hafruta, kafruta atau cafrusa. Nanti Bapak Ibu boleh cari di internet, di Google, ya. Hafruta itu belajarnya secara berkelompok. Ya toh? Jadi kalau di kebudayaan bangsa Yahudi itu umur 5 tahun mereka sudah dikasih belajar Bapak Ibu. Makanya umur 5-12 tahun orang-orang Yahudi itu mereka sudah menghafal kitab Musa. Bisa sampai 5-12 pasal. Mereka sudah hafal. Kenapa orang-orang Yahudi pintar? Karena konsep belajar mereka seperti ini. Nanti Bapak Ibu boleh cari referensinya di Google. Iya ya, ternyata Tuhan di firman Tuhan juga sudah ada ya. Dan Tuhan Yesus memakai konsep itu. Kelompok kecil. Kalau begini Bapak Ibu kelompok besar, saya percaya hanya 10% yang bisa kita serap. 10-20%. Ya, saya trainer, saya kalau ngajar di ruangan 12 siswa, 5 hari kadang ya, non-stop berdiri 40 jam. Ya kan? Ditanya minggu depannya, kemarin gini-gini, aduh Pak Guru, saya sudah lupa. Ya kan? Ini pun ibadah seperti ini.
kita hanya bisa menyerap berapa? 10-20%. Coba nanti tes. Keluar dari gedung ini, 1 jam, 2 jam. Tadi Pak Rudi bilang apa ya? Ya kan? Tapi dalam komunitas kecil, kebenaran ini, sharing priman ini akan dibahas kembali. Akan jauh lebih tajam dan hebat. Itulah gunanya komunitas Bapak Ibu. Oke, siap masuk komsel? Siap? Siap tertanam dalam gereja lokal? Amin? Amin ya, didoain ya. Kita amini, oke? Kristus sebagai pandai besi bagi kita untuk membentuk pribadi kita sesuai dengan tujuannya, memakai kita saling mengajar dan menegur. Kita lihat Amsal 27:17 ya. Ini saya ambil dari terjemahan apa ya? Isi ya, Indonesia ya. Dikatakan gini, seperti besi diasah dengan besi agar menjadi tajam, demikianlah sesama kawan. Sesama kawan ya, saling mengasah agar semakin baik. Ya kan? Komunitas kawan toh? Kawan A, kawan B, kawan C. Ya. Jadi Kristus itu sebagai pandai besi, dia tempah kita. Pak Rudi, kamu masih sakit hati, Tuhan tempah, kamu harus bisa mengampuni. Roh Kudus yang dorong kita. Sakit mengampuni, sakit. Tapi jauh lebih sakit kalau tidak mengampuni. Karena apa? Kita menyimpan racun dalam hati kita. Kita membunuh diri kita sendiri, membunuh karakter kita kalau kita nggak mengampuni. Amin? Kita akan menjadi pendendam, kita akan menjadi orang yang gampang tersinggung, gampang sakit hati. Jadi pandai besi kita tuh Tuhan. Ya kan? Sama seperti pisau ya, pisau kan? Ini mau jadi pisau, tentu harus jadi pisau. Dipanasi, dihantam lagi dengan palu, sampai berbentuk pisau atau pedang juga. Kita juga demikian. Tuhan hantam kita. Tuhan gesek kita lewat yang lain. Pang. Sampai kita bisa. Ya. Kemauan untuk dibentuk Tuhan akan membawa kita pada pemulihan, kesembuhan batin, serta pertumbuhan rohani. Ya, kesembuhan batin bicara apa? Banyak hal, kepahitan, sakit hati. Pernah mungkin dilecehkan, pernah mungkin diperlakukan tidak ini. Tuhan akan sembuhkan itu kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan. Persekutuan lokal adalah tempat yang Tuhan rancang bagi kita untuk menemukan, mengembangkan, dan menggunakan karunia-karunia kita. Jadi gereja lokal di sini Bapak Ibu sebagai tempat kita untuk apa? Menemukan, mengembangkan, dan menggunakan karunia-karunia yang Tuhan kasih sama kita. Apa talenta yang Tuhan kasih sama Bapak Ibu? Apa karunia yang Tuhan kasih? Atau mungkin ada kemampuan Bapak Ibu yang sudah Tuhan berikan seperti main musik, main drum, main keyboard, menyanyi segala macam. Mari kembalikan kepada Tuhan. Karena itu milik Tuhan, bukan milik kita. Bila Anda belajar sendiri tanpa berkomunitas, maka Anda tidak akan pernah menjadi tajam dan hebat. Percayalah. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita pun kalau mau grow, kalau kita memilih skill yang hebat, kita butuh orang lain. Makanya ada seperti di perusahaan itu apa? Ada training, ya kan? Ada pelatihan, ada UJT namanya, on job training, ada coaching counseling, ada mentoring. Tujuannya apa? Butuh siapa? Orang lain. Kalau kita sendiri nggak bakal mampu Pak Ibu. Karena apa? Kita terbatas, tapi Tuhan akan kasih kesempatan untuk kita dibangun lewat orang lain. Karena setiap kita apa? Memiliki fungsi peranan masing-masing dalam tubuh Kristus. Ya, paham Bapak Ibu sejauh ini? Paham ya? Kesimpulannya ini yang terakhir. Oke? Komunitas rohani bukan hanya penting untuk kita miliki. Komunitas rohani adalah apa? Sesuatu yang harus kita miliki. Tidak ada tawar-menawar, harus. Gitu? Harga mati. Karena apa? Kita diciptakan untuk berkomunitas. Bersama komunitas rohani, kita dapat bertumbuh maksimal
sesuai yang Tuhan rancangkan. Para pemimpin kita, gembala kita akan menolong kita untuk mencapai visi atau misi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Apa visi yang Tuhan taruh di hati masing-masing oleh kita? Para pemimpin akan menolong kita semua. Akan ada hikmat, ada pengarah, akan ada akan diuji. Ya, sebuah peribahasa terkenal mengatakan, if you want to go fast, go alone. Kalau mau berlari cepat, pergi dengan cepat, ya pergi sendiri. Tetapi kalau if you want go too far, kalau mau ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Artinya di sini apa Bapak Ibu? Kalau kita mau bertumbuh luar biasa, kita mau tajam, kita mau hebat, kita harus masuk komunitas. Ya, Alkitab sendiri mencatat dengan sangat indah apa yang dapat dicapai oleh komunitas orang percaya saat mereka berfungsi bersama-sama sebagai satu tubuh. Kata intinya di sini apa? Berfungsi. Yang ketiga, komunitas menolong kita mengembangkan otot rohani kita yang tadi belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar memberi, belajar saling mendoakan. Kita akan dilatih oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah bertumbuh dewasa hanya dengan apa? Menghadiri kebaktian penyembahan dan menjadi penonton yang pasif. Yang tadi gereja lompat-lompat, bunny believers. Kita nggak bakal pernah bisa, Bapak Ibu. Kecuali apa? Kecuali kita harus tertanam dan berfungsi dalam gereja lokal. Ya, hanya dengan memberi diri terlibat pada sebuah gereja lokal untuk membangun otot rohani kita, kedewasaan kita, bahkan bagaimana mengasihi yang benar. Amin. Ya, jadi ini yang bisa saya bagikan di siang hari ini. Mari kita bergumul bersama-sama. Atau keputusan ada di tangan setiap kita. Tuhan, aku mau berkomunitas, aku mau tertanam, aku mau berfungsi Tuhan sebagai tubuh Kristus. Jangan jadi pasif. Semua kita punya peranan yang Tuhan kasih. Siapapun kita hari-hari ini. Apa masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi. Itu akan terjadi terus dalam hidup kita. Jangan berkata, Pak, tunggu dulu selesai masalah saya, baru saya bisa masuk komunitas. No. Entah kita lagi ada masalah, lagi tertekan, lagi kesulitan, mari masuk komunitas. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati, ini bisa saya bagikan.